Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, amin. Kali ini judulnya adalah Kesungguhan si dia menepati janjinya kepadamu ya. Kita lihat dulu janjinya apa sih sama kalian. Kembali masuk ke dalam general reading. Jadi belum tentu bisa resonate untuk semuanya, mungkin hanya beberapa saja karena ini adalah general ya. Kalau kalian yang ingin dibacakan secara personal untuk energi kalian, permasalahan kalian, silahkan chat nomor WA saya. Nomor WA saya ada di deskripsi ya, setiap video YouTube saya. Chat only, tidak telepon. Semua pembacaan saya berbayar dan semuanya dengan video call. Silakan chat only, nggak curhat ya. Nanti akan saya kirimkan rulesnya. Oke. Kita lihat hutang apa? Janji apa sih dia? Kita lihat. Jadi pembacaan kartu tarot itu bisa vice versa atau terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian fokuskan untuk cerita di sini ya. Oke. Bacaan-bacaan saya, video-video saya ini sifatnya timeless. Jadi pada saat kalian menemukan ya, kapanpun ya. Jadi nggak ada batasan waktunya, timeless. Pada saat kalian menemukan video saya, mungkin di dalamnya ada pesan-pesan alam semesta yang mungkin kalian butuhkan. Untuk pencerahan minimal seperti itu. Oke, kita lihat bottom of the deck-nya. Oke, ada energi apa? Ada janji apa? Janji kencan. Janji membahagiakan. Janji untuk memberikan banyak hal yang sifatnya menyenangkan untuk kalian ya. Banyak janji-janji ya. Oke, di sini ceritanya atau mungkin janjinya juga ada cerita tidak akan berpikiran untuk apa ya? Janji untuk optimis dalam hubungan, saling percaya ya. Kemudian janji untuk apa ya, saling memberikan motivasi ya, karena mungkin ceritanya kalian itu memang satu sama lain saling mendukung, saling support sebenarnya. Tapi saya lihat di sini banyak kalian yang lebih banyak support ya. Oke, di sini juga ada yang namanya cerita tentang apa ya? Orang ini walaupun mungkin usianya di bawah kalian ya, mungkin lebih muda atau memang pemikirannya tidak sedewasa kalian, lebih dewasa kalian ya. Tapi orang ini itu apa ya? Jujur, saya bilang jujur ya, dalam komunikasi itu mungkin orangnya ceplas-ceplos ya. Kalau ngomong itu apa adanya. Mungkin justru itu yang membuat kalian itu kadang-kadang agak gimana gitu, kok ngomongnya gitu sih. Tapi memang jujur apa adanya ya. Kalau bisa dibilang childish sih karena memang mungkin secara lingkungan yang membentuk atau memang childish sih. Mungkin dari pola didik juga bisa ya. Dan seseorang ini mungkin memang orang-orang yang ya butuh ya, orang yang butuh pengakuan orang lain ya. Jadi orang ini memang dalam mencapai sesuatu itu inginnya dihargai gitu loh. Kemudian orang yang pingin menang atau mungkin apa ya, pingin mencapai satu posisi, sehingga dengan dia mencapai posisi itu ada satu pencapaian yang membuat dia bangga gitu loh. Dia merasa kalau mencapai itu orang akan kagum akan hasil kerja dia atau atas pencapaian itu gitu. Jadi mungkin di sini ada cerita-cerita ya. Ini ceritanya rebutan juga ada, berkompetisi. Artinya ada pihak-pihak lain di dalam hubungan kalian itu yang bisa mencoba mengganggu atau mengusik hubungan antara kalian. Sehingga orang ini seperti kayak kalau memang bisa bertahan atau ingin menunjukkan juga bahwa aku mampu menjaga hubungan ini untuk tetap stabil.
seperti itu. Ada naik turun dalam hubungan juga, mungkin di sini memang ada yang namanya Wheel of Fortune, itu lebih kepada takdir yang memang harus dijalani. Siklus dalam kehidupan ya. Siklus kehidupan di mana ingin mewujudkan ya, dan optimis bahwa ya, ini mungkin akan mencapai satu tujuan dengan mengambil risiko. Sebenarnya ada kegelisahan ya dalam hubungan kalian karena harus ambil risiko ya. Kemudian memandang hubungan ini adalah suatu takdir yang memang harus dijalani gitu ya. Tapi di sini ada kartu-kartu defense ya. Ya. Di sini mungkin akhir-akhir ini orang ini jadi hilang-hilangan atau memang dengan sengaja meninggalkan, seperti oh bukan, kalau ini lebih kepada nggak ingin diganggu ya, mungkin lebih kepada orang ini menjaga jarak atau mungkin komunikasinya jadi jarang-jarang. Karena apa? Dia ada satu defense ya, satu pertahanan atau apa ya, kalau di sini ya, orang ini memang membatasi karena melindungi posisi, melindungi miliknya, melindungi apapun yang sekiranya perlu dan layak untuk dia ya. Akhirnya dia itu ke kalian atau ke dalam hubungan kalian itu effortnya kurang ya, karena ada prioritas yang lain mungkin yang harus dia dia jaga gitu. Mungkin juga mungkin jabatan, status sosial, atau mungkin keluarga, atau mungkin status ekonomi, atau mungkin pekerjaan ya. Jadi itu. Mungkin dia juga bilang bahwa coba tunggu, aku akan membahagiakan kamu ya. Tapi sebentar, saya akan menyelesaikan dulu masalah-masalah saya terkait dengan saya harus jadi orang dulu. Jadi orang. Lah dulunya apa? Maksudnya mau ada pencapaian, kesuksesan seperti itu. Ya, itu janjinya. Jadi kalau dia sudah sukses dia akan membahagiakan kalian, memberikan banyak hal emosional. Emosional itu bukan kemarahan ya. Emosional itu bisa menyangkut hal-hal yang sifatnya perasaan ya. Jadi ceritanya seperti ini dan itu janjinya dia ya. Jadi sesuaikan ya. Kalian harus sesuaikan dulu apakah ini cerita kalian, apakah ini yang kalian alami ya. Kalau tidak berarti ini bukan bacaan untuk kalian ya. Boleh ditonton hanya untuk satu masukan, mungkin ada afirmasi positif yang bisa memotivasi kalian, it's okay ya. Tapi jangan halu duluan dan merasa ini resonate, belum tentu ya, karena ini general. Mungkin hanya beberapa saja yang resonate, yang lainnya enggak gitu. Oke. Kalau untuk zodiak ya, zodiak di sini Leo, Aries, Sagittarius ya. Kemudian kalau kartu semua ada, wands banyak ya, cupnya juga ada. Cancer, Pisces, Scorpio, kemudian Leo, Aries, Sagittarius yang paling kuat ya. Kalau swordnya itu hanya satu ya, Gemini, Libra, Aquarius sedikit ya. Jadi lebih banyak yang paling banyak yang imbang Cancer, Pisces, Scorpio dan Leo, Aries, Sagittarius seperti itu. Capricorn nggak ada, Capricorn, Virgo, Taurus nggak ada. Jadi banyak elemen air, elemen api ya. Anginnya sedikit. Oke? Air dan api seimbang loh. Oke, kita lihat inisialnya ya, inisial seseorang ini. Bisa nama depan, nama belakang, nama tengah, nama panggilan, nama kesayangan. Bisa nama kalian atau nama seseorang yang kalian fokuskan. Oke. Oke, saya kira cukup. Di sini kelihatan ya. Bentar. Saya tatanya, sabar ya.
Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen channel YouTube saya. Juga yang sudah follow Instagram juga TikTok saya. Kalau di TikTok itu hanya cuplikan ya, juga di Instagram potongan-potongan saja, lengkapnya adalah di YouTube. Jadi saya sarankan menonton dari awal sampai akhir supaya penjelasannya itu lengkap, nggak sepotong-sepotong, sehingga nanti pengertiannya juga bisa mengerti ya. Untuk yang baru saja menemukan channel saya ucapkan salam kenal, selamat bergabung. Salam kenal dari saya ya, Julia Kim Taro dari Kota Malang, Jawa Timur. Jangan lupa di-subscribe. Oke, ini inisialnya silakan disesuaikan. Kemudian kita lihat perasaan dia ini sebenarnya gimana sih sama kalian, oke? Jangan lama-lama dong kalau shuffle. Kalau saya lebih suka lama, detail, yang penting valid. Valid itu apa? Paling tidak membuat kita itu nggak halu. Penjelasannya itu sangat jelas. Jadi kita tahu bahwa ini untuk bacaannya benar apa enggak. Terutama untuk kalian ini cocok apa enggak. Cocoknya itu bukan cocok bacaannya, tapi ceritanya, kemudian pesan positifnya itu masuk. Yang penting itu. Oke, ini mungkin seseorang yang kalian fokuskan. Kalau yang kalian fokuskan adalah orang laki, cowok, ya mungkin ini. Karena yang keluar energinya maskulin ya. Kemudian kalau memang kalian cewek, mungkin kalian cewek, orang yang kalian fokuskan itu cewek ya. Mungkin ini seseorang yang cewek tapi energinya maskulin ya. Mandiri, tegas, punya pendirian. Oke. Walah, kok mesti ring gini ya. Sebelahnya Wheel of Fortune lagi. Adakah yang sudah menikah? Salah satu atau keduanya? Oke. Ataukah ini hubungan rumah tangga? Oke. Di sini ada yang menjanjikan, oke lah kalau saya sukses, saya punya uang, pasti saya akan bahagiakan kamu. Ya. Perasaannya itu hanya berkabar, pingin berkabar, bertemu, ya, tapi tetap halangannya besar di sini. Cinta segitiga maneh. Cinta segitiga terus bosen saya. Ya mungkin karena gini loh, kalaupun bukan cinta segitiga segi berapapun ya, yang jelas ini ada salah satu atau keduanya sudah menikah seperti itu. Ntar saya tak minum ya, ngelak aku. Oke. Kemudian di sini itu di sini Fox ya. Ini mencurangi pernikahan, mungkin the ring ini ada satu ikatan atau hubungan apapun lah ya. Tapi kalau di sini rumah, mungkin rumah tangga. Sekalipun enggak, berarti ini mencurangi ini untuk mencari diam-diam mencari satu kenyamanan yang lain. Oke. Jadi kalau perasaan dia, cinta yang tulus nggak keluar. Coba sih saya intip ya. Cinta yang tulus itu di mana sih? Lu jauh loh, Rek. Ya. Jauh cinta yang tulus. Jadi kalau dibilang perasaan dia seperti ini, berarti palsu dong PHP. Bisa dikatakan seperti itu. Ya cinta yang tulus waduh ya, Rek. Jauh di sini. Hampir-hampir sampai nggak kelihatan saya mau cari di mana. Sampai tertutup. Ya, tertutup di mana? Padahal tadi ya sudah kelihatan. Mana loh. Banyak penderitaan malahan hubungannya. Jadi kalian menjalani hubungan ini, coba tanyakan kepada kalian sendiri. Ya, terlepas dari janjinya, apakah kalian nyaman? Coba dengan realita yang ada, apakah itu membuat kalian nyaman? Pertanyaan besar untuk kalian. Oke. Jadi di sini perasaan dia ini bisa rahasia ya. Di sini kecurangan. Ya, jadi sudah saya jelaskan ya, gamblang. Bahwa kalau perasaan dia cinta-cinta yang tulus, enggak, lebih banyak ke ini. Yang penting berkabar, yang penting ketemuan. Karena apa? Halangannya besar untuk menuju kalian. Sekarang logis saja ya. Kalau kalian berhubungan dengan seseorang yang sudah menikah atau kalian sudah menikah. Kalau cuma ketemuan sama berkabar, it's okay. Tapi kalau untuk mewujudkan janjinya yang untuk membahagiakan kalian, atau mungkin mau menikahi kalian. Coba sih kita lihat ya, apakah dia ingin menikahi atau dia ingin menunjukkan
apa ya, effort yang serius terhadap komitmen, terhadap berkomitmen terhadap hubungan kalian. Kita lihat sih. Kita lihat keinginan dia, ada nggak keinginannya? Oke. Mau keluar nggak jadi. Keinginan dia kepada kalian. 1. Saya ambil 3 ya. You love. A new person has stirred your romantic feeling. Ya, mungkin ini orang baru ya. Jadi mungkin match ya, bahwa kalian sudah punya hubungan lama tapi ini ada orang baru. Ya, dimana kalian merasa justru sangat terikat sama orang ini, bukan pasangan kalian yang lama. Ya, jadi justru ke orang baru ini. Ada orang lama, ada orang baru, cuman lekatnya sama orang ini. Begitu pula dengan dia. Mungkin kalian adalah cinta barunya, ya. Ya. Kalau keinginannya itu dia sih gini loh, menggebu-gebu untuk ketemu, untuk dia seperti menemukan cinta. Tapi kalau untuk ketulusan, untuk cinta yang ini enggak. Ya, enggak. Karena di sini you already meet the romantic partner. Ya, untuk romantikan, asmara-asmaraan. Bukan kalau kasih sayang yang gimana. Karena apa? Kalau memang Nine of Cup di sini itu kencan, bahagia, terpuaskan, tercapai segala sesuatunya, kebahagiaannya. Terus waktu untuk kesenangan dan kepuasan bersama, ya, secara seksual, fisik. Nah, seperti itu. Jadi segala sesuatunya itu tumpah ruah, ya, emosionalnya juga, secara fisik juga, gitu. Jadi lebih kepada yang seperti itu, teman-teman, ya. Kalau untuk janjinya, kan banyak yang dirahasiakan untuk mencapai satu kenyamanan. Bukan orang yang semua jujur diceritakan semuanya kepada kalian. Banyak yang ditutup-tutupin juga, gitu loh, ya. Kemudian bagaimana sih sebenarnya kesungguhan dia? Ya, kesungguhan dia untuk mewujudkan janjinya, untuk membahagiakan kalian, ya, untuk sering bertemu, mengabari dan sebagainya. Apakah dia akan tetap konsisten keinginan dia? Kita lihat ya. Kita lihat. Nggak enak stand saya nih. Mau saya ganti aja. Goyang-goyang. Oke, kita lihat. Nah, mencolot. Temperance. Oke. Temperance. Oke. Oke. Temu lagi. Rahasia-rahasia. The Empress. Oke. Ibu, istri, pernikahan, Wheel of Fortune. Oke. Bener loh, Rek. Ini ada lagi yang sudah berumah tangga. Tetap baik. Ceritanya begini-begini. Three of Wands, cinta segitiga juga bisa. Melihat dari jauh, King of Cup. Tapi dia menunjukkan bahwa dia sayang ya sama kalian. Jadi kayak tampak sayang. Tapi memang iya sih. Kalau sayang-sayang yang sayang-sayang. Tapi berdasarkan ini ya. Gairah, hasrat. Tapi bukan yang sifatnya hanya seks ya. Tapi lebih kepada apa ya, semangat, lebih kepada semangatnya itu ada di kalian. Karena nggak bisa dipungkirin kalau di sini ya, bagaimana kesungguhan dia untuk mewujudkan janjinya. Kalian itu dia mau banyak berkorban, saya lihat memang ya, menunjukkan dan ingin membuat kalian percaya bahwa dia sungguh-sungguh ya. Oke, tapi satu hal lagi di sini
dia nggak bisa bebas ya, karena ada seseorang, ya mungkin seseorang pihak lain lah, pihak lain yang memang lebih banyak apa ya, dominasi di dalam atau mungkin yang dia prioritaskan selain kalian, ya. Nggak bisa dipungkiri, kalau memang dia punya pasangan atau kalian yang punya pasangan, dia akan juga nggak bisa sepenuhnya sama kalian kan, seperti itu. Oke, kemudian di sini banyak rahasia, dia ini gini loh, apa yang tidak dia dapat dari, pihak yang lain ya, itu dia dapatkan dari kalian. Jadi segala sesuatunya jadi seimbang ya, walaupun itu sifatnya sederhana, hal-hal yang sederhana. Mungkin contoh, habis makan kalian langsung menyiapkan air putih. So simple sebenarnya, tapi itu berarti buat dia dan itu mengena gitu loh, ngena banget di dia sehingga dia itu menganggap kalian itu wow gitu, karena dia nggak pernah diperlakukan seperti itu oleh pihak yang lain. Ini hanya contoh ya, semacam mungkin contoh perhatian-perhatian yang tidak dia dapat. Begitu pula dengan hal lainnya yang mungkin yang banyak dia nggak dapatkan dari pihak lain itu selain kalian ya. Jadi di sini mungkin ada cinta bersegi-segi seperti yang awal saya bilang tadi ya. Kemudian di sini memang dia itu apa ya? Sebenarnya kalau dibilang, "Oh kamu dengan semudah itu, mencintai orang lain padahal sudah punya yang lama, menerima cinta yang baru. Kok semudah itu? Jangan-jangan kamu sama yang lain," ya, seperti ya itu memang kekhawatiran yang sering muncul ya. Tapi perlu kalian pahami bahwa seandainya dia itu sudah menikah ya, kemudian bisa untuk membagi hatinya untuk kalian. Gak bisa dipungkirin ya, kemungkinan untuk dia berpaling lagi ya dari kalian, sudah dari yang pertama, yang kedua, bisa yang ketiga, keempat, kelima, keenam ya. Karena apa? Karena sudah pernah mengalami gitu loh. Walaupun dia bukan orang yang gampang mudah ya, tapi itu kan kalau dibilang kecenderungan persentasenya lebih besar daripada orang yang belum pernah sama sekali ya. Jadi di sini saya lihat memang banyak kekhawatiran kalian ya dengan dia yang mulai jarang-jarang seperti yang saya bilang tadi. Apakah dia akan pegang janjinya bahwa dia akan membahagiakan saya, dia akan mencintai saya, akan memberikan apa yang saya inginkan ya. Sekali lagi kalau dia memang punya orang lain ya, atau kalian yang punya orang lain, tunggu. Ya mungkin kalian merasa itu biasa ya. Kalian merasa itu biasa atau mungkin sudah kadung nyemplung, sudah terlanjur nyemplung, terperosok dan kemudian nyemplung di kolam tapi justru berenang-berenang di sana main-main. Tambah apalagi sampai selulup-selulup ya. Apa itu namanya? Diving seperti itu. Ya, saya kira akan semakin sulit untuk kalian keluar dari hubungan ini ya. Jangan lupa, perlu kalian ingat bahwa mungkin kalian merasa it's okay begini, it's okay begitu. Dengan alibi atau mungkin pembenaran-pembenaran yang kalian ciptakan bahwa oh ini takdir, jadi saya harus melakukan, oh ini bentuk tanggung jawab yang harus saya selesaikan dan lain sebagainya. Tapi nggak selesai-selesai nyatanya, kalau saya lihat ya. Jadi jangan lupa ya, apapun yang kita di dalam hati aja, apa yang tampak aja, jangan lupa itu semua tidak akan luput dengan apa ya, CCTV-nya Tuhan. Anggap saja seperti itu ya. Jadi yang tersembunyi aja di dalam hati, niatan aja Tuhan tahu. Jadi jangan lupa, seandainya memang apa yang kalian lakukan itu keluar dari ketentuan atau mungkin aturan-aturan Tuhan. Kalau kalian menghadapi sesuatu yang mungkin tidak membahagiakan, tidak baik atau apapun, wajar saya kira. Ya, wajar. Kemudian kalian merasa punya satu ikatan atau perjanjian komitmen dengan yang bukan seharusnya, kemudian kalian menuntut janji, dia harus menepati dan sebagainya. Halo. Ya, halo. Apakah jalan kalian sudah benar dulu? Kalau salah, semuanya ke belakang salah, pasti. Mau dibenerin ya harus dari kita sendiri dulu yang benar. Ya, oke. Kita lanjut untuk saran-sarannya.
Yang dibenahi itu mindset, berawal dari mindset. Harus ada satu tolak ukur atau sudut pandang yang kalian tolak ukur itu harus kayak segala sesuatu itu kayak CCTV dikalibrasi ya, timbangan ya, harus ada satu ukuran yang pas, yang tepat sesuai dengan rules ya. Rules yang dipakai apa? Boleh terserah mau pakai rules apa. Normatif, hukum norma yang berlaku atau pada umumnya orang. Atau apa? Hukum yang berlaku. Hukum negara seumpamanya. Atau mungkin yang paling ideal adalah hukumnya Tuhan, agama yang kita yakinin. Ada loh ketentuannya. Maka dari itu kembalikan lagi, apakah yang kalian lakukan adalah sudah sesuai dengan jalurnya? Ya, karena kalau keluar dari itu, sebenarnya mau dipikir sampai kapanpun, kalian akan terbentur masalah, ketemu masalah. Dan gak akan selesai-selesai. Karena sebenarnya jawabannya satu, ada di Tuhan. Jangan lupa, kuasa Tuhan maha luas. Ya, oke, kita ambil 3 untuk pesannya. Tuhan saya ini kenapa? Loh, lah kenapa? Apakah kamu sudah sesuai dengan apa ketentuan-ketentuan yang saya tetapkan? Termasuk hati, mindset kamu. Kenapa hati saya gundah? Apakah kamu sudah sesuai? Apakah kamu sudah berada di jalur saya? Apakah kamu sudah berusaha mendekat ke saya? Meminta pertolongan ke saya. Lah kalau enggak, lah selama ini kamu berjalan di atas apa? Di atas pemikiran kamu sendiri, logika kamu sendiri. Ya monggo silakan kalau sampai sejauh mana kamu kuat. Tuhan hanya melihat. Itulah. Jadi sebenarnya yang membuat hidup kita nggak karu-karuan bukan Tuhan memberikan takdir atau mungkin ujian ya. Tapi bagaimana kita memandang itu sebagai sesuatu yang sebenarnya berarti untuk kita sendiri gitu. Oke, kita lihat ya. Love life. New or renew romantic love is here for you. Jadi, di sini new ya. Kalau memang kalian suka, masih cinta sama orang ini, kalian bisa renew ya. Jadi memperbaiki hubungan dengan orang ini ya. Tapi kalau saya lebih lihat ya, kalau memang kalian lihat dulu hubungan ini tujuannya kemana, dan kalian harus satu visi dan misi dengan seseorang yang berdiri dengan kalian. Kalau enggak ya enggak akan bisa ketemu ya. Dan memaksakan visi misi kita kepada orang lain itu namanya enggak fair ya, namanya egois gitu loh. Orang punya tujuan hidup sendiri, punya pemikiran sendiri, jangan dipaksakan gitu loh. Kalau dia maunya ke kanan, kalian mau ke kiri, ya gak akan pernah ketemu lah. Kamu paksa, kamu tarik-tarik, ya itu akan membuat dia sakit, kamu pun sakit. Coba ikat sudah kakinya. Dia mau ke sana, kalian ke sana. Ya sudah, muter di situ dengan kaki yang saling terikat. Gak akan bisa maju. Lepaskan dulu, kemudian kalian bisa jalan sendiri-sendiri atau bisa dibicarakan dulu, gitu loh. Komunikasi yang baik sayang, ya. Ditanya maunya apa? Life changing epiphany or experience. It's a time of big and blessed change for you. And God is supporting you each step of the way. Jadi gini. Ini adalah saat yang besar. Dan kalian diberkati untuk berubah. Dan Tuhan itu mensupport kalian di setiap langkah yang kalian ambil. Cuman langkahnya lihat dulu, langkahnya tetap di jalurnya Tuhan apa enggak gitu. Selama kalian memilih melangkah di satu jalur yang keluar dari jalurnya Tuhan ya seperti yang saya bilang, ya kalian akan menemui kesusahan, kesulitan, jalan buntu, tambah enggak karu-karuan. Makanya pilihlah jalan enggak enak, pasti enggak enak. Dan enggak instan, butuh waktu, butuh proses. Ya, jadi itu pilihan, terserah monggo ya, bebas ya. Tapi jangan selalu ragu-ragu. Di dalam keraguan-raguan itu setan ikut. Sementara kalau setan ikut ya sudah bulat ruwet kayak susur, kayak kentut. Nah, dan gak akan bisa keluar. Yang ada keracunan kentutnya sendiri. Keracunan pikiran-pikiran negatifnya sendiri, sumpeknya sendiri padahal bisa keluar tapi tidak berusaha untuk keluar. Itu artinya dolim sama diri sendiri. Ya, membiarkan diri tersiksa, membiarkan diri penuh halu, baper. Padahal bisa nggak kayak gitu, ya, gitu. Oke, saya sudah berusaha. Apakah sudah segitunya kalian memohon kekuatan
bersandar sepenuhnya sama Tuhan. Kalau bersandar sepenuhnya sama Tuhan, saya kira nggak akan pernah berat. Ya, tapi untuk menuju ke itu kan proses. Ya harus dilatih juga pelan-pelan. Kalau nggak mau ya gak apa-apa. Uripe dewe-dewe ya. Make time for self-care. Taking care of yourself is essential right now. Jadi sekarang saatnya bukan memikirkan bagaimana dia perasaannya sama saya. Apakah dia akan menepati janjinya. Ya sorry ya, saya bikin judul kayak gitu lebih kepada afirmasi positifnya. Kalau kalian berharap janjinya dia, berharap sama makhluk ciptaannya Tuhan, melebihi berharap sama Tuhan, yuk kecewa pasti akhirnya. Itu ilmu pasti. Ya, karena janji Tuhan itu yang pasti, kalian gak mau sesuai jalurnya Tuhan. Tapi ikut yang janji-janji yang gini-gini nih loh. Apa? Demi cinta, preketek cinta. Ya, kalau cinta itu membahagiakan, kasih itu membuat damai. Gak membuat kepikiran, yang membuat kepikiran itu harapan, ekspektasi berlebihan, ya. Kemudian obsesi, ya itu energi-energi yang negatif, pikiran buruk itu yang menyiksa. Kepo, nah itu. Kepo pengen tahu apakah sejauh mana dia mencintai saya. Gak perlu, kalau cinta pasti diwujudkan. Ada bentuknya. Dia pasti membuat kalian menjadi lebih baik. Kalau enggak berarti bohong. Berarti preketek ya. Preketek itu apa ya? Ungkapan-ungkapan apa ya? Zong terhadap sesuatu yang zong. Alah kan gitu. Zong ternyata. Itu namanya preketek bahasa saya. Oke? Preketek. Dan ini saatnya untuk kalian memikirkan untuk jiwa kalian sendiri. Ya, saya bilang tadi, kalau kalian terus seperti itu berarti kalian dolim terhadap diri sendiri, terhadap jiwa kalian sendiri. Sementara yang harus menjaga, menghargai jiwa kalian, diri kalian itu diri kalian sendiri. Buatlah kalian menjadi lebih berharga, punya nilai sehingga orang juga nggak main-main sama kalian. Ya, yang merendahkan diri kalian bukan orang lain. Apakah penghargaan itu datangnya dari orang lain? Itu penting? Enggak, yang penting kita di jalur yang benar dulu. Terserah, orang itu bisa banyak yang negatif, positif, setengah setan, setengah gitu loh. Jadi nggak usah, yang penting kita benar dulu. Toh nanti yang mempertanggungjawabkan kita. Ngono lho, Rek. Oke? Oke, saya kira itu aja bacaan dari saya. Mungkin kali ini nggak resonate ya. Bisa ditonton video-video saya yang lain. Sekiranya mungkin judul-judulnya bisa lebih kalian sukai atau resonate. Ya, diambil yang positif, buang yang negatif ya. Terima kasih banyak atas apresiasinya. Semoga kalian semua bahagia. Dan apa yang saya sampaikan ini kalau ada yang gak berkenan saya mohon maaf. Ambil yang positif aja ya. Buka pikiran untuk menerima hal-hal yang sifatnya positif. Biasanya itu kalau yang menganggap hal-hal yang positif itu negatif, yang patut dipertanyakan itu adalah hatinya, ya. Halo, hatinya baik-baik saja, gitu loh, ya. Jadi pelan-pelan itu juga proses, ya. Oke, maju atau mundur atau stuck itu pilihan, ya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih banyak ya.